Renungan Harian Katolik, Senin 18 Juli 2022. 3 kebajikan yang dikehendaki Allah. Bukan tanda yang dibutuhkan, tetapi keterbukaan hati. Bacaan pertama dari Nubuat Mika dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama, 3 kebajikan yang dikehendaki Allah. Respon keliru bangsa Israel membalas kasih Allah. Gunung-gunung digambarkan sebagai saksi sejarah kasih Allah kepada umatnya Israel. Allah telah melindungi mereka dan menuntun menuju tanah perjanjian. Allah telah memberikan begitu banyak berkat dan pengampunan. Allah telah memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin besar, seperti Musa, Harun, dan Miriam. Namun apa respon bangsa Israel? Mereka berpikir sudah menyenangkan hati Allah dengan mempersembahkan korban bakaran, ribuan domba jantan, bahkan mempersembahkan anak-anak sulung mereka, seperti praktik agama sesat. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih menginginkan anak-anak sulung mereka dikorbankan untuk menebus dosa mereka? Sungguh pemahaman yang keliru. Apa yang dituntut Allah dari umatnya? Allah sudah memberitahukan kepada umatnya apa yang harus mereka lakukan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Adalah percuma mempersembahkan ribuan korban bakaran, namun hidup terus melenceng dari kebajikan yang dikehendaki Allah. Kita dituntut berlaku adil dalam relasi dengan sesama. Kita dituntut mencintai kesetiaan, yaitu kesetiaan akan perintah Allah, agar kita selalu memilih di jalan kebenaran Allah. Dan kita dituntut untuk selalu memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah, yang berarti mengakui segala keterbatasan kita dan mengandalkan kasih dan kekuatan Allah. Sikap rendah hati itu juga ditujukan kepada sesama manusia. Renungan bacaan Injil. Bukan tanda yang dibutuhkan, tetapi keterbukaan hati. Ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda. Masih perlukah tanda bagi ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mau percaya kepada Yesus? Selama karya pelayanannya, Yesus telah membuat begitu banyak mukjizat dan tanda. Banyak orang menjadi percaya dan mengikutinya. Namun ahli Taurat dan orang Farisi masih saja meminta tanda. Hal itu mereka lakukan bukan karena masih kurangnya tanda, melainkan motivasi jahat mereka mencari-cari cara untuk menjebak Yesus. Kalau Yesus berkata atau bertindak yang dapat dipersalahkan dari hukum mereka. Tanda merupakan pengesahan yang bersifat ilahi. Mereka berpikir karena Yesus manusia biasa, anak seorang tukang kayu, maka Yesus tidak akan mampu memberikan tanda. Dengan demikian terbukti Yesus tidak mempunyai otoritas Allah, dan bahwa perkataannya selama ini tidak benar. Namun Yesus tidak terpancing dengan jebakan mereka. Yesus lebih besar daripada Yunus dan Salomo. Yesus menegur mereka sebagai angkatan yang jahat, yang berkeras hati, dan tidak mau membuka diri pada kebenaran. Yesus menolak menunjukkan tanda kepada mereka, namun Ia menjelaskan misi kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia,
agar orang-orang bertobat, seperti tanda Nabi Yunus dan hikmat Salomo. Oleh karena pemberitaan Nabi Yunus, orang-orang Niniwe mau bertobat. Dan oleh karena hikmat Salomo, Ratu Sheba jauh-jauh datang dari selatan, mau datang mendengarkan Salomo dan menyaksikan keagungannya. Dan sesungguhnya pemberitaan dan keagungan Yesus jauh melebihi Yunus dan Salomo. Hati yang mau terbuka yang kita perlukan. Dari fakta-fakta di atas, jadi orang-orang Farisi seharusnya lebih bertobat daripada orang-orang Niniwe. Sayang sekali, pada kenyataannya tidak. Itu karena sikap kebebalan dan mengeraskan hati, tidak mau membuka hati untuk Tuhan. Hanya dengan hati yang mau terbuka, kita dapat melihat jelas bahwa segala karya dan pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Dia adalah Sang Mesias kita yang sejati. Mari kita periksa, masihkah kita menuntut bukti atau mukjizat, atau dikabulkan dulu permohonan kita, baru kita percaya dan mengikuti kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar berlaku adil kepada sesama, belajar setia kepada jalan kebenaran-Mu, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami mau membuka hati, mendengar firman-Mu, dan merenungkan segala karya agung-Mu. Sungguh, Engkaulah penyelamat kami yang sejati. Kami mohon pengampunan-Mu dan berkomitmen mengikuti jalan kebenaran-Mu. Amin.